Hai, salam jumpa lagi dengan Aga Hot Trip. Kali ini Aga Hot Trip akan berwisata ke Pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini adalah perjalanan menuju ke Pantai Drini. Pantai Drini adalah sebuah pantai yang menjadi objek wisata yang terletak di Desa Banjarjo, Kecamatan Tunjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun sebelum menuju ke Pantai Drini, kita masuk dulu ke Drini Hills Hotel. Drini Hills Hotel ini adalah merupakan salah satu hotel yang terletak di dekat Pantai Drini ini. Ini adalah suasana Drini hotelnya. Lokasinya tuh sangat dekat, sekitar 5 menit jalan kaki, dan juga tidak jauh dengan pantai-pantai lain seperti di Indrayanti, Krakal, dan Sadranan. Di hotel ini juga sangat nyaman, bersih, dan tersedia pula kolam renang, restoran, area parkir yang luas, serta desain modern klasik yang menarik dan pemandangan alam yang indah di area restoran di lantai atas. Nanti kita lihat pada video-video selanjutnya. Nah, ini sekarang kita turun dari mobil, kita menuju ke kamar kita masing-masing. Ini adalah restorannya. Ini tampak restoran dari Drini Hills Hotel. Ini bagian depan dari Drini Hills. Ini adalah kamar-kamar, jadi bentuknya seperti cottage ya. Jadi ini bentuk bangunannya modern klasik. Nah, ini kita mau menuju ke kamar kita. Kebetulan ini kita hanya dapat kamar satu di sini. Ini Drini Hills Hotel. Jadi kita dapat kamar bagian depan karena yang di belakangnya itu sudah pada habis. Kalau liburan-liburan begini tentu sudah banyak yang booking. Nah, ini kamar kita terletak dekat jalan. Nah, ini kamarnya. Ya, ukurannya sekitar 6 meter kali 8 meter. Ada kamar mandinya di sini. Ini kamar mandinya. Kemudian pada bagian sini ada wastafel. Dan ini adalah tempat tidurnya. Lantai dari keramik. Inilah suasana interior dari Hotel Drini Hills. Ada yang untuk keluarga, ada yang besar berupa villa, ada yang cottage kamar begini. Ini bagian atasnya. Bagian atasnya ini kalau dikasih tangga di atas bisa sebagai mezanin. Jadi plafon atau ceilingnya itu dari plywood. Nah, ini dari jendela ini kita bisa melihat jalan besar yang ada di depan hotel ini. Ini adalah bentuk-bentuk bangunannya. Nanti juga kita ada sesi untuk mengelilingi hotel ini. Ini adalah restorannya. Kita coba lihat restorannya. Jadi railing tangganya ini dari kayu yang anti air tentunya. Sekarang kita naik menuju ke restorannya.
Ini adalah kita masuk ke lobi restorannya, lobi utama restorannya. Ini juga sebagai lobi utama untuk hotel. Di atasnya terdapat restoran. Jadi ini lebih ke lobi utama hotel. Semua kolom-kolom itu kebanyakan terbuat dari kayu solid. Dibungkus dengan itu kolom beton dibungkus dengan kayu. Ini juga tangganya full kayu solid. Kita ke lantai 2 menuju ke restorannya. Nah, ini adalah lantai 2 dari lobi yang merupakan restoran atau ruang makan untuk tamu-tamu hotel. Jadi jendela, kemudian siling-silingnya ini banyak terbuat dari jendela, pintu juga dari kayu-kayu solid dengan kaca-kaca yang cukup lebar sehingga pencahayaan bisa full masuk ke dalam restoran ini. Ini adalah bagian teras depan. Nah, dari sini kita bisa melihat kolam renang dan juga cottage hotel ini. Kolam renang sana untuk orang dewasa, sebelah sini untuk anak-anak. Ini alamnya masih asri. Dulu Gunung Kidul waktu saya KKN masih sangat terbelakang, belum ada hotel-hotel sebagus ini. Masih benar-benar desa tertinggal yang kesulitan air. Sekarang airnya sudah berlimpah dan banyak tempat wisata, objek wisata yang dibangun di sini. Jadi sangat berbeda jauh dengan kondisi pada waktu saya KKN dulu. Dulu mau mandi aja harus beli air galon. Sekarang sudah tersedia air yang berlimpah. Ya, ini adalah tampak mata burung dari atas Hotel Drini Hills. Tampak ada cottage, kemudian di bagian tengah yang gedung besar itu adalah restoran dan lobi hotel. Depannya ada kolam renang. Ya, sekarang kita bersiap-siap untuk mau berangkat ke Pantai Drini dengan menggunakan mobil karena kita harus berputar. Sekarang kita keluar ya. Kita keluar mau menuju ke Pantai Drini. Belok ke kiri. Nah, ini semestinya ada jalan ke kiri lebih dekat untuk menuju ke Pantai Drini. Namun karena ada 2 jalur, ini dipakai untuk jalur keluar mobil dan kita harus yang ke jalur yang lebih berputar. Jadi waktu tempuh yang harusnya kita melewati jalan singkat, kita jadi berputar. Kalau melalui jalan singkat ini kita hanya 5 menit sampai di Pantai Drini. Namun karena kita harus berputar, karena semuanya harus satu arah aja, jadi yang bagian jalan yang dekat di sini dipakai untuk harus balik, sementara kita berputar untuk menuju ke Pantai Drini. Jadi kalau kita berjalan berputar ada sekitar
10-15 menit. Dan kebetulan di daerah atau tempat yang jalan menuju ke pantai, ini adalah jalan menuju ke pantainya, ini sebelah kiri. Ini ada proyek PAM. Jadi jalannya perjalanan agak terganggu karena becek oleh air. Ada penggalian ya untuk pekerjaan PAM. Jadi perjalanan agak terganggu. Jadi jalan ini memutar. Ya sekitar 15 menit dari hotel tadi untuk sampai ke Pantai Drini bila melalui jalan ini dengan kondisi seperti sekarang. Kalau kondisinya sudah normal mungkin bisa lebih cepat. Itu di depan terlihat mobil-mobil wisata, mereka ke Drini Park. Nanti kita ada session untuk ke Drini Park. Sana ada Drini Park, jadi Drini Park itu dekat sekali dengan Pantai Drini. Ini adalah Drini Parknya. Nanti di episode selanjutnya kita mau mengunjungi ke Drini Parknya. Nah ini kita sudah masuk ke Pantai Drini. Nah ini Pantai Drini, tempat parkirnya cukup luas, cukup besar. Ada beberapa tempat yang disediakan kantong-kantong parkir. Kita mengambil yang paling dekat dengan Pantai Drininya. Pantai Drini yang dalam artian yang kita mau mengunjungi ke pantainya. Semestinya masih ada jalan ke sana lagi untuk ke Pantai Drini, tapi kita mengambil yang lebih arah ke sini. Ini banyak sekali mobil-mobil pribadi yang datang ke Pantai Drini. Kebanyakan pantai-pantai di Gunung Kidul itu tidak bisa berenang. Tapi ini di Pantai Drini ada 2 tempat. Ada satu bisa untuk berenang dan main kano, dan satu lagi lebih deras ya, itu untuk menikmati sunset. Sekarang kita udah jalan menuju ke pantainya. Kita berjalan menuju ke pantainya. Nah ini di sini ada pasar atau warung-warung makan. Nih ada pasar menjual oleh-oleh atau makanan-makanan khas Pantai Drini atau khas Gunung Kidul. Ini ada warung-warung, ada pasar. Jadi kita bisa makan di sini kalau lapar. Ada jual kelapa muda. Nah, di sana tuh Pantai Drini. Yang sebelah sini ini adalah pantai untuk menikmati sunset. Ombaknya cukup besar, jadi kita tidak bisa bermain atau berenang. Tidak bisa bermain agak jauh dan tidak bisa berenang di daerah sebelah sini. Banyak karang juga. Kalau yang sebelah kiri itu bisa berenang dan main kano. Nanti kita ke sana juga. Ada payung-payung untuk menikmati suasana pantai, bisa sambil makan, duduk. Persewaan payung itu sekitar 50 ribuan, 40 ribu.
Pasirnya pasir putih ya, tapi putih agak-agak kecoklatan. Ini adalah pantai, suasana pantai Drini. Sebelah sana ada perbukitan, di sana ada tempat-tempat penginapan atau restoran-restoran di sana. Nah, ini kita menuju ke pantai yang satunya yang bisa buat untuk berenang dan bisa untuk main kano. Wah, ini pantainya. Ini juga banyak yang bersantai duduk di sini. Ini kalau yang pantai yang ombaknya agak deras. Nah, ini sebelah kanan ini adalah pantai dengan ombak yang lebih air yang lebih tenang, sehingga bisa untuk berenang, bisa untuk jauh lagi main ke pantai, bibir pantai, dan kemudian bisa main kano di sini. Tuh anak-anak kecil banyak ya di bawah jembatan itu. Jembatan ini menuju ke Batu Karang ini kita akan naik. Ini kalau di Bali namanya Tanah Lot. Jadi Batu Karang ini dipakai untuk tempat sembahyang. Kalau di Jogja ini benar-benar dipakai untuk tempat wisata. Jadi kita bisa naik ke atas, kita bisa melihat pemandangan dari atas. Melihat pantai, kita lihat pemandangannya begitu indah ya. Dari atas bukit ini. Itu juga ada banyak instagramable, bisa untuk foto-foto. Sini bisa duduk-duduk. Namun jalannya harus hati-hati ya. Kita lihat pemandangannya yang begitu indah di Pantai Drini dari atas Bukit Karang ini. Nah, ini kalau mau lihat suasana Bukit Karang dari atas, dari drone, kita bisa melihat. Nah, yang sebelah sana itu adalah yang sebelah sini adalah pantai untuk bisa berenang dan main kano. Sebelah kirinya itu untuk menikmati sunset. Nah, itu ada terbagi dua ya, kiri untuk menikmati sunset, sebelah kanan untuk berenang atau main kano. Jadi kalau datang dengan anak-anak mendingan ke yang posisi sebelah kanan. Kalau dari parkiran ke kiri. Kalau dari arah drone ini di kanan tuh dia. Jadi kalau bagi teman-teman atau rekan-rekan atau para penonton yang ingin datang ke Pantai Drini, kalau mau menikmati sunset di sore hari bisa ke kiri. Kalau mau menikmati pantai sampai main kano berenang bisa di kanan. Ada payung-payung pada menikmati pantai. Kemudian di atas sana tuh ada Drini Park. Bukit yang satunya sana itu Drini Park. Nanti kita akan mengunjungi ke sana juga, ke Drini Parknya. Nah, ini kita lagi menikmati, ini Eyang lagi menikmati suasana Pantai Drini. Banyak anak-anak bermain pasir. Bisa. Nah, ini Aga dan ibunya
sedang menikmati suasana pantai. Mungkin bisa mencari binatang-binatang kecil ya, yang ada di balik karang-karang. Ini suasananya pada berteduh di bawah payung. Jadi ongkos masuknya cukup murah ya ke Pantai Drini ini. Bisa sambil makan, minum kelapa muda, sambil menikmati suasana Pantai Drini ini. Bisa juga main kano di sebelah kiri sana. Kalau ini pantainya pantai yang untuk menikmati sunset. Jadi pantai ini buka 24 jam, bisa sampai malam. Nah, ini Aga dan papanya sedang bermain pasir, membangun candi. Jadi begini suasananya dari Pantai Drini. Kita bisa benar-benar having time dengan keluarga di sini. Bisa menikmati pantai, bermain pasir, kemudian bisa makan, bersantai di sini. Bisa berrekreasi lewat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke penginapan. Kalau balik ini cukup cepat karena melewati jalan balik sekitar 5 menit. Kita kembali lagi ke Hotel Drini Hills. Ini adalah suasana hotelnya, itu adalah restonya sama lobby. Kita bangun-bangun pagi langsung mau makan pagi ya, mau sarapan. Ini adalah taman depan Drini Hills. Kali ini saya mau berkeliling melihat suasana di hotel ini. Ini adalah kolam renangnya, depan resto atau ruang tempat makan, dan depan lobi. Nah, itu di sana adalah gedung lobi. Kalau naik lewat sini kita akan menuju ke rumah makan untuk sarapan. Kita akan naik ke lantai 2. Itu adalah lobinya. Bernuansa kayu, dinding berwarna hitam. Kita naik ke lantai 2 menuju ke ruang makan untuk sarapan pagi. Sebelum kita melakukan perjalanan wisata ke tempat wisata selanjutnya. Ini di hari kedua, bangun pagi, kita sarapan dulu. Kita menuju ke selasarnya nih, kita lihat suasana pagi di daerah Drini, khususnya di Drini Hills. Ini ada cottage-nya dan villa-villa yang ada di Drini Hills ini.
bentuk atap limasan dari bahan aspal. Nah, ini agak lagi menunggu sarapan pagi. Ini adalah menu makanan sarapan pagi di Drini Hills. Ada minuman, ada cemilan-cemilan, ada roti, ada kopi, ini dalam makanan besarnya. Ada nasi goreng, nasi putih, ayam goreng, mie. Ya, ini kita sarapan pagi sebelum melakukan perjalanan wisata. Ini ada telur, ada sosis, nasi goreng. Setelah makan pagi kita bisa berenang-berenang dulu. Dan ini saya mau berkeliling Drini Hills-nya, Hotel Drini Hills-nya. Saya mau memperlihatkan suasana hotel. Ini adalah tempat fitness. Ada juga tempat fitness di sini. Bisa nge-gym. Kemudian kita bisa, jadi jalannya turun naik ya, sesuai dengan kontur tanah yang ada dibuat bangunan cottage ini. Jadi kalau hujan deras misalnya, kita di dalam cottage aja atau di dalam villanya aja nih. Ini lantainya terbuat dari batu alam. Kiri kanan ada rumput dan ada taman-taman. Ini adalah villa-villa yang bentuknya unik ya. Ini adalah tamannya. Kita bisa menuju ke daerah bawah. Jadi di sini ada penginapan untuk keluarga jadi satu. Ada juga untuk seperti kita berdua gitu. Ada juga yang bisa untuk satu keluarga ataupun untuk dua pasangan dalam satu unit. Ini ada tingkatnya, lantai atas, lantai bawah. Ini bisa untuk keluarga, bisa juga untuk dua pasangan keluarga. Misalnya suami istri dan anaknya satu, tapi ada juga yang keluarga besar. Dan juga masih ada pembangunan. Ini adalah tempat-tempat Instagramable. Kita bisa
datang ke sini di bagian bawah bisa foto-foto di sini, atau di bagian bawah sini juga ada restoran atau rumah makan, bisa untuk makan di sini. Ini ada, mungkin ada apa? Perkebunan. Ada usaha perkebunan juga di sini, sehingga kita bisa menikmati suasana sambil melihat kebun-kebunnya. Suasana begitu rindang. Ada taman-taman, ada kursi-kursi untuk duduk di sini, bisa foto-foto. Jadi ini adalah pengembangan ke daerah bawah. Kalau tadi itu adalah yang di atas tadi yang kita nginap itu bangunan pertamanya. Ini sudah mulai ada pengembangan ke sekitarnya. Dan di sini juga terdapat cottage atau villa-villa pada bagian bawah. Jadi ada bagian bawahnya ada tempat makannya juga sendiri, nggak usah perlu naik ke atas. Atau mungkin ada lobbynya juga sendiri. Nah, ini adalah pengembangan dari Hotel Drini Hills tadi. Ini tamannya. Jadi yang pengembangan ini sudah ada yang nginap juga. Jadi saat kita datang itu memang sudah suasana udah penuh. Ini adalah kawasan Hotel Drini Hills. Kita bisa lari-lari pagi sini atau jalan-jalan pagi, olahraga, mengelilingi hotel ini. Jadi kita lihat tembok-tembok untuk mengelilingi hotel ini terbuat dari batu-batu karang ya. Memanfaatkan situasi Gunung Kidul yang memang banyak sekali batu karang. Ini adalah cottage-cottage atau villa-villa juga untuk hotel-hotel yang pengembangan dari Drini Hills ini. Cukup unik ya. Roster-rosternya bagian depan ada lampu tapi seolah-olah kayak sarang burung. Dalamnya ada lampu. Kalau malam hari ini pasti indah ini. Banyak lampu-lampu, lighting-lighting yang membuat suasana makin romantis. Jalannya terbuat dari konblok sehingga mudah menyerap air. Ini adalah restorannya, tempat makan pagi atau restoran rumah makan. Nah, ini saya bilang villa atau untuk keluarga besar. Keluarga besarnya bisa ada di sini. Ataupun mungkin ada retreat atau mungkin ada acara-acara keluarga dan sebagainya, bisa menginap di tempat-tempat yang lebih besar. Nah, ini ada ruang yang lebih gede. Tapi sedang ada pembangunan. Nah, kayak di rumah ini ada kolam renangnya sendiri. Dan itu ada beberapa keluarga yang di situ, yang tinggal di situ. Ini tadi restorannya bagian belakangnya. Ya, itu adalah suasana villa-villanya. Sekarang saya sudah di restoran dari hotel ini.
Jadi cukup nyaman ya. Bila nginap di sini, harganya juga cukup terjangkau. Suasananya juga cukup asri. Memang ada beberapa hotel lagi yang berada di wilayah Drini, dekat pantai Drini ini. Di Gunung Kidul ini banyak sekali pantai-pantainya. Oke, demikian tayangan kunjungan ke Pantai Drini dan juga menginap di Hotel Drini Hills. Sekarang di hari kedua setelah makan pagi, kita akan menuju ke Drini Park. Tapi untuk tayangan Drini Park ini, kita akan menayangkan ke episode selanjutnya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tekan belnya dan beri komen. Saksikan tayangan Aga Hot Trip selanjutnya. Terima kasih, salam sehat buat kita semua.